Islam dan politik seperti saudara kembar. Dan ini juga nanti ditulis lagi dalam Tahlil As-Siyasatus Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Ini kan boleh berpolitik supaya apa? Supaya bisa mengawal ruang-ruang politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan menunggangi agama lalu kemudian dijadikan kendaraan politik, seolah-olah kalau orang yang tidak memilih saya maka dia adalah orang kafir. Saya dulu pernah terpapar dan kula nikah cimen teman jadi radikal cek radikal. Kula nikah penyintas. Kula teman ngaperakin Abdul Dur, ika perakin. Buya Syafi'i mari ika perakin. Nurholis Majid ika perakin. Menabi kula bajang nih, wala negeri king sok pernah atak kok. Wah lo kira itu baca. Jengkel ero aja. Lo nuraki Imam Syafi'i. Kula nasi keriging lo atak kok menabi bajang. Wah aja yang sanggup lo kira itu. Mas apa nuraka kian. Nih pemikiran saya sampai selevel itu. Dan kemudian saya ingin memberontak kepada negara ini karena negara ini tidak menggunakan undang-undang buatan Tuhan. Ini kepemikiran politik. Lalu kemudian saya belajar, adik-adik sekalian. Saya paham bahwa salah seorang pemikir Katolik, nikah pakai Katolik, boleh baca buku. Mulai ini kalau sebarang-barang saya baca. Karena apa? Untuk membaca pemikiran kiri, saya harus membaca pemikiran kanan. Untuk bisa mencapai garis tengah, saya harus membaca buku kiri dan kanan. Ini adalah rasionalitas dalam mencari literasi. Harus. Saya membaca pemikiran seorang Katolik bernama Thomas Aquinas, nama bukunya Summa Theologica. Dia mengatakan hominem unius libri. Yang paling berbahaya itu adalah orang yang membaca satu buku lalu menganggap buku itu adalah kebenaran mutlak. Ternyata setelah baca buku ini kebenih pemikiran Thomas Aquinas saja. Ini juga mengambil dari kitabnya Ibnu Rushd dalam Tahafut at-Tahafut. Nikah. Coba boleh Summa Theologica, kan Tahafut at-Tahafut lo kira baca. Kilo Tahafut al-Falasifah Imam Ghazali. Ini kan adalah perdebatan keilmuan di antara pemikir Islam. Jadi jangan kemudian kita terjebak kepada satu pemikiran, kepada satu buku, lalu menganggap ini adalah kebenaran mutlak. Dari sini kemudian kita bisa meneladani Nabi. Sudah dibahas sangat luas oleh Ibnu Khaldun bahwa kanjeng Nabi nikah itu adalah teladan yang luar biasa, baik dalam kebangsaan, baik dalam akhlak, apalagi dalam kehidupan berislam maupun intimasi sosial. Makanya Ibnu Khaldun itu membuat suatu kesepakatan bersama. Untuk bernegara itu harus ada kohesi sosial. Kohesi sosial itu kan apa? Hubungan timbal balik, hubungan sosial timbal balik, dan mengubah menjadi satu negara itu dalam satu bentuk kesepakatan bersama yang disebut al-asobiyah. Ini kan ikan jeng Nabi. Ketimun mangken ini kepada orang perakin. Kalau nasi nyoblos 02 ika perakin, nasi nyoblos 01 ika perakin. Ini kan benih akhlak ikan jeng Nabi ini. Empon boleh lah kali bikin namun berpolitik. Boleh orang Islam berpolitik. Jebule Imam Ghazali. Boleh, sangat boleh. Ini kan yang kitab Tihyah ini kayak jelas. Islam dan politik seperti saudara kembar. Dan ini juga nanti ditulis lagi dalam Tahlil As-Siyasatus Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Ini kan boleh berpolitik supaya apa? Supaya bisa mengawal ruang-ruang politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan menunggangi agama lalu kemudian dijadikan kendaraan politik, seolah-olah kalau orang yang tidak memilih saya maka dia adalah orang kafir. Nah ini makin pangosong. Nah, boleh dulu Pak lekor deki pemilu nih, le-ale ini kan sedimen yang kemaninkuh nanti 2024 akan punya hak pilih. Tolong kalau kalian ingin betul-betul menyelamatkan agama ini dan membela agama ini, jauhkan agama dari bentuk-bentuk penunggangan politik. Tolong dicatat. Jauhkan itu. Seporak tinggal begitu lagi kebecikan. Tinggal di pakai lagi. Gara-gara politisasi agama, lalu kemudian kita membawa-bawa dzurriyyah kenabian, seolah-olah kalau kita tidak suka kepada pelaku politisasi agama, lalu kita tidak menyukai dzurriyyah kenabian. Wallahi, boleh cinta ada apa ini? Boleh itu. Boleh cek cinta ada kanjeng. Karena saya punya keyakinan orang yang membenci habaib itu adalah orang penganut Salafi Wahabi. Mengapa mereka membenci para habaib? Karena lawan dari keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin, seorang habaib di kota Hail. Lalu kemudian mereka membuat fatwa bahwa habaib itu tidak boleh dicintai. Supaya apa? Keluarga Ibnu Saud bisa berkuasa di Saudi dan bisa menyingkirkan keluarga Ibnu Rasyidin sehingga akhirnya mereka tersingkir ke Yordania. Orang yang debat mungkin bab nikah itu. Keluarga Ibnu Rasyidin berperang dengan keluarga Ibnu Saud 8 kali perang dan membunuh 14.000 orang muslim di Saudi. Nikah. Semua fatwa-fatwa yang mengharamkan maulidan ini pada akhirnya hanya melahirkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Contohnya di Saudi pernah ada polling dari Gallup International. Pernah terjadi ada polling dari Gallup International tahun 2012 yang menemukan bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Soalnya nih kan, bisa di-googling. Mengapa Saudi? Karena Saudi mengharamkan maulid salah satunya. Jadi kecintaan terhadap Nabi tidak terpupuk, lalu kecintaan terhadap akhlak Nabi tidak terpupuk, sampai salah satu respondennya
Anak umur 12 tahun ditanyakan makam Nabi ada di mana, dia tidak tahu. Dia mengatakan ada di Jeddah. Nih, orang Saudi. Pada akhirnya apa? Produk ateisme muncul dari Saudi dan paling tinggi di dunia, di seluruh negara Islam. Ini sore ini dari Gallup International. Lalu kemudian apa yang dilahirkan? Rana Ahmad, Rahab Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Mereka memilih kabur dari Saudi untuk lebih memilih menjadi seorang ateis. Di googling aja nama-nama yang saya sebutkan. Rana Ahmad pindah ke Jerman, Rahab Al-Qunun pindah ke Kanada, Dina Ali Sahnun sempat mau pindah ke Australia, tapi akhirnya dia dideportasi ke Ukraina. Ini temuan-temuan itu akhirnya apa? Karena kecintaan terhadap Nabi itu tidak ada, hingga akhirnya orang itu tidak cinta terhadap Tuhan. Ini karena Islam mereka. Mulai kikana lah ya ceria cinta ya ceria wujud lagi ya ceria wujud. Kapan lah tuah rengkolan akhir-akhir lo oning kanjeng Nabi ini saya Rasulullah Nabi mulai tergerus pelan-pelan sehingga kemudian tergeser oleh idolatri orang-orang modern yang belum tentu menjadi tuntunan. Dan di saat itulah kemudian masuk infiltrasi bumbu-bumbu politik empon dan detik. Ini kemudian ambiguitas yang terjadi dan hingga akhirnya mengapa Muhammad bin Salman hari ini menyadari semua kesalahan itu. Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi melakukan ratifikasi berbagai pelonggaran-pelonggaran terhadap hukum agama yang dijadikan hukum negara yang dulu dianggap masterpiece dan paling otentik dengan ajaran Nabi Muhammad. Pada akhirnya dia menyadari kesalahan itu karena Saudi ternyata menjadi negara yang paling terbelakang di negara Arab. Karena pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif seperti ini. Ini sebuah orang. Beragama ini bukan hanya untuk membenci. Beragama ini bukan ruang-ruang untuk memberikan caci maki. Akhlak kanjeng Nabi ini kan memberi ruang kecintaan dan kedamaian kepada siapapun. Sampai akhirnya Mukhayyir ini kan saking senang, saking cinta dengan kanjeng Nabi, maka banyireng Islam ngiring apa perang. Dan itu adalah satu-satunya orang Yahudi yang terlibat dalam perang itu. Mukhayyir. Karena cinta kepada Nabi, cinta ada Islam. Kok mungkin saya ngomong ke agama dari Yahudi? Karena cinta kepada Nabi. Nah, literatur-literatur yang saya sebutkan tadi kurang dalam kajian-kajian empiris, riset-riset akademik, karena mereka hanya melihat di permukaan dari tulisan-tulisan yang sangat dangkal, lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini hanya orang biasa yang lebih cerdas dari orang rata-rata pada zamannya. Saya menolak itu. Kanjeng Nabi Muhammad bukan orang yang dikenal paling moderat pada zamannya. Karena satu, ketika dia hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin, Nabi Muhammad langsung membuat keputusan bahwa semua agama, semua suku harus menyatu dalam satu entitas negara. Jadi dia dianggap paling moderat. Inilah yang mengilhami Ibnu Khaldun dengan konsep al-asobiyah.